Yo, balik lagi sama gue di channel Beramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu dulu buat teman-teman sekalian gitu kan. Waktunya ya agak santai dulu ya di market. Dan juga hari ini seperti biasa akan update lagi seputaran market teman-teman ya. Kemarin juga sudah update mengenai Bitcoin, plus juga ada quick update mengenai BNB juga ya, beberapa target resisten terdekatnya. Kemudian juga ada juga exchange Moon XBT ya. Jadi di sini mereka ada event juga free sampai 35 US dollar gitu ya buat member baru gitu. Jadi buat kalian yang tertarik ataupun penasaran bisa coba simak video yang ini gitu ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Ini untuk si USD dominance dulu secara time frame 4 jamnya ya. Jadi memang dia terakhir kali sudah terbreakdown teman-teman ya dari garis trendline kuning ini, yang secara daily time frame ini bisa dikatakan menjadi area resisten yang cukup kuat untuk pergerakan sebelumnya nih. 1 2 3 kali kena reject kuat, akhirnya dia koreksi lumayan dalam secara weekly-nya. Kemudian kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam biar lebih detail lagi, ya kita mendapati dia ini walaupun sempat sedikit tertahan sideways sejenak, kemudian dia melanjutkan penurunannya. Dan posisi sekarang ini terhenti ataupun masih tertahan di sekitaran 7,06% gitu, atau sekitaran 7% dia masih bertahan ya. Kalau misalkan dia masih lanjut turun, yaitu ke box warna orange ini yang kemarin juga sudah saya mention, itu di sekitaran 6,87% sampai kisaran 7% lah ya. Jadi memang nggak jauh range-nya. Jadi kalau misalkan dia let's say dia masih lanjut turun ke kisaran ini, untuk jangka pendeknya kita kemungkinan akan melihat si Bitcoin itu mendapatkan booster kembali untuk dia bisa going up atau ngejar ke beberapa target resisten terdekatnya ya. Terus kalau misalkan di box warna orange ini dia malah lanjutin penurunannya kembali gitu ya, secara time frame 4 jamnya hit ataupun next target di box warna merah ini, karena terakhir kali dia bounce ya, mendapatkan reaksi lumayan kuat untuk menunjukkan rally-nya di kisaran sini, di sekitar 6,5% sampai 6,6% gitu ya. Jadi ini adalah next target support untuk si USD dominance. Jadi kalau let's say dia koreksi malah bablas sampai bawah sini, wah untuk si Bitcoinnya masih possible banget lah ngejar ke kisaran 23.000 dolar gitu, masih possible gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman juga. Next untuk Bitcoin dominance-nya secara time frame 4 jam ya, dia sudah istilahnya endlosor gitu ya, dari box warna hijau plus juga dari lowest area sebelumnya nih di sini ya, di sekitaran 43,55%. kita bisa lihat secara jelas sebelumnya menjadi support and then di flip menjadi resisten nih ya. Terakhir kali dia mencoba flip kemudian kena reject lagi, dan sekarang secara overall dia cuman sideways terlebih dahulu atau sejenak gitu ya. Nah untuk next target bawahnya lagi itu di box warna merah bawah ini ya, udah clear banget, itu kisaran 42,88 sampai 43,14%. Jadi kalau misalkan dia masih melanjutkan penurunannya, ini cukup baik untuk altcoinnya ya, dikasih napas dulu. Tapi disclaimer, Bitcoinnya itu jangan dump gitu ya. Jadi ini masih adanya potensi untuk dia bisa melanjutkan penurunannya at least ke box warna merah ini. Jadi untuk altcoinnya kita bisa lihat beberapa altcoin itu lumayan dikasih napas lah ya. Next ini untuk si Bitcoin secara weekly time frame. Jadi sekarang kan posisinya jadi secara RSI juga masih berada di dalam extremely oversold gitu ya. Jadi soon or later kita akan ya maybe lihat dia refresh dulu lah ya, ataupun testing di level kisaran ngejar ke level 50-nya. Berarti yang mungkin kita lihat si Bitcoin atau price actionnya itu bisa sedikit lah ya, rebound sedikit lah gitu, kurang lebihnya secara itu ya. Nah kalau misalkan kita lihat seperti sebelumnya juga, kalau RSI-nya ini dia kita bisa lihat refresh dulu lah ya. Di sini beberapa kali mengalami pemantulan nih di sini ya. Kita bandingkan nih, di sini mantul gitu ya. Terus RSI yang di sebelah sini nih, di sini ini juga mantul gitu. Jadi kurang lebih RSI-nya itu refresh gitu ya, atau ngejar ke kisaran level 50 dibarengi dengan price action si Bitcoin secara weekly time frame yang juga going up gitu ya, atau sedikit rebound lah ya. Kita nggak bisa ekspektasi dia bakal rebound kenceng, tapi setidaknya untuk secara weekly reboundnya itu lumayan loh gitu ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang memang mungkin sudah akumulasi terus gitu sampai ke kisaran 18.000, 17.700 dolar Bitcoin, sudah melakukan akumulasi, ya nggak ada salahnya kalau misalkan kalian takut wah nanti takut dibanting lagi, ya udah cicil jual aja gitu, kalian TP secara bertahap gitu ya. Jadi kalau misalkan secara weekly paling kita perhatikan dulu dia closing di area berapa gitu ya, close candlenya secara weekly time frame-nya. Kalau misalkan di atas MA200 atau garis warna merah ini, wah itu pertanda lebih bagus. Kalau sekarang kan posisinya MA200 itu di kisaran 22.438
gitu ya, 22.400-an lah. Jadi kalau misalkan dia mampu close di atas itu, ya itu pertanda cukup baik untuk ya, kemungkinan untuk si Bitcoin bisa ngejar next target itu masih possible gitu ya. Ya kita bisa lihat aja beracun di kisaran sini aja ya, ini masih bisa kisaran 26 ribuan dolar. Next lagi yang sebelum jadi support itu di sekitar 29 ribuan dolar itu ya, beberapa area next target itu ya masih possible untuk si Bitcoin gapai. At least dia harus close dulu di atas EMA 200 dan next candle-nya itu kalau bisa bullish candle gitu ya. Jadi lebih apa ya dibilang ya, lebih terkonfirmasi lagi lah ya. Makanya ini close candle-nya ini benar-benar penting ya. Kalau misalkan dia closing candle-nya itu di bawah MA 200 ya masih possible untuk dia melanjutkan penurunannya gitu. Ya lebih condong gitu ya. Makanya kita lihat dulu closing candle secara weekly seperti apa. Oke. Next ini untuk Bitcoin secara daily time frame ya. Ini pembahasan kemarin. Jadi ketika dia sudah break dari box warna hijau ini ya. Box warna hijau kemudian dia retest ya secara daily time frame, memang perlunya ya setidaknya dia mampu gitu ya mantul lagi, dan ini kita bisa lihat ya ketika dia koreksi pun dia berhasil mantul gitu ya. Dan nextnya lagi sangat possible untuk dia bisa ngejar ke next area strong resistance-nya ini. Ini di sekitaran 22.500-an sampai 23.300 dolar. Tapi sebelum ke kisaran itu ya, yang perlu sekali kita perhatikan untuk mungkin kita bisa bilang jangka pendeknya dulu lah ya. Di area sini tuh harus benar-benar mampu di break dulu sama si Bitcoin. Bentar nih belum saya tandain, nah di sini ya. Di kisaran sini teman-teman, nah di sini. Ya ini untuk jangka ataupun yang lebih dekat lagi, karena terakhir kali kena rejection ya di kisaran sini. Itu di kisaran 21.500 sampai 21.700-an dolar. Area sini dulu yang harus kita lihat dia mampu break ya, close candle di atasnya dibarengi juga bullish candle nextnya lagi seperti ini gitu ya, untuk dia nanjak lagi lah, setidaknya testing di strong resistance area box warna biru ini. Ya balik lagi, sebelum dia benar-benar mampu area ini di break ya, kita nggak bisa ngarep Bitcoin terlalu banyak gitu ya. Dia ngetes ke kisaran ini aja udah mantep banget gitu ya, apalagi yang udah cicil-cicil beli ya, khususnya Bitcoin gitu kan. Dia ke kisaran ini aja udah ya syukur-syukur banget gitulah ya. Makanya ini adalah area yang krusial, dua area krusial next target untuk si Bitcoin ya. At least kita bisa lihat beberapa hari ke depan lah, semoga. Dan kalau misalkan dia sudah nge-reach ke beberapa area target ini, kita lihat dulu reaksi sellernya seperti apa, apakah datang signifikan atau malah ya nggak ada reaksi seller yang benar-benar berarti dalam tanda kutip. Berarti area sini udah nggak menarik buat yang udah serok bawah para whales-nya gitu ya. Berarti bisa kita perhatikan next target dulu. Makanya saya infokan dulu untuk jangka pendeknya dua area target ini dulu yang rasional dulu lah. Kita nggak usah muluk-muluk gitu ya. Nanti baru kita lihat dulu, ataupun ya kita analisa kembali setelah dia sudah mencapai ke beberapa target resisten ini, baru kita lihat ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi sebelum dia ataupun sebelum kita lihat reaksinya ya, kita nggak bisa berbicara terlalu banyak lah ya. Di beberapa area ini dulu yang perlu diperhatikan. Next untuk si Bitcoin secara hourly khususnya 4 jam ya. Yes, dia mampu bertahan atau maintain ya areanya di atas MA 234 garis warna biru ini. Ini benar-benar baik sekali secara time frame 4 jam yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Sebelum di box warna orange ini, yang perlu ataupun yang bisa kita jadikan sebagai support yaitu adalah EMA 34 atau garis warna biru ini. Dan dia beberapa kali testing mampu ya survive di atasnya. Nah sekarang ini secara time frame 4 jam lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Yang kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman adalah box warna hijau atas ini yang belum benar-benar mampu di break. Yang sebelumnya berfungsi menjadi support ya. Ini support and then di flip menjadi resistance. Ini di sekitar 21.500 sampai sekitaran 21.800-an dolar lah ya, sekitar area itu. Range area itu yang perlu sekali diperhatikan ya. Kalau misalkan Bitcoin secara time frame 4 jam ini mampu break ya, ini mampu break di atas ini, wah ini next target di box warna merah itu di kisaran 22.800 sampai 23.300 dolar, yang secara daily juga ini kita bisa lihat menjadi area resisten yang sangat-sangat kuat untuk si Bitcoin next targetnya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu secara jangka pendek atau 4 jamnya. Ini dua area yang benar-benar perlu diperhatikan. Kalau misalkan dari area box warna hijau ini dia kena rejection lagi, so dia bakalan berpotensi untuk ngetes kembali nih ya di EMA 34 atau garis warna biru ini. Ya, cuman secara overallnya kalau misalkan area itu juga dibablas ya, next lagi area yang perlu diperhatikan supportnya itu di kisaran sini. Nah, ini mungkin akan saya tandain dengan box warna merah.
di sekitaran 20.700 sampai 20.900 dolar yang menjadi support atau tahanan terdekat untuk si Bitcoin secara time frame 4 jamnya. Ya, jadi itu dulu area-area yang perlu sekali diwaspadai dan diperhatikan sama teman-teman sekalian. Semoga bisa terbantu ya. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.